Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun cuacanya agak mendung-mendung gerimis tipis, tapi insya Allah dapat menambah kesyahduan pada acara kita di sore hari ini. Nah, di sini berjumpa lagi dengan saya Atin Sulalatin dalam channel Gusmat Gus Durian Madiun. Kali ini kita kedatangan teman-teman Gus Durian, Cak Ulil dan Cak Zen. Nah, di sini kita akan membahas tentang keberagaman Gus Dur ya. Karena apa? Di bulan Desember ini selalu diperingati yang namanya Haul Gus Dur, bukan hanya di komunitas Gus Durian saja, tapi dimanapun tempatnya, orang-orang yang mencintai Gus Dur pasti juga ikut serta dalam kegiatan Haul Gus Dur. Nah, di sini kita mengangkat tema tentang refleksi keberagaman Gus Dur. Karena Gus Dur ini adalah seorang tokoh toleransi, yaitu bapak toleransi, dan juga tokoh pluralisme yang sangat terkemuka, dan sampai saat ini beliau juga masih booming namanya tentang tokoh-tokoh pluralisme. Di sini Atin mau tanya nih Tat, tentang toleransi menurut jenengan-jenengan itu seperti apa yang dapat beliau Anda tangkap dalam Gus Dur? Sebelumnya perkenalkan dulu kan? Iya, Perkenalkan saya Z. Saya Gus Durian Madiun yang sebelumnya nggak pernah ikut ke acara seperti ini, terus kemudian kenal Gus Dur meskipun tidak kenal secara langsung dari teman-teman Gus Dur. Pada akhirnya juga cukup menarik ketika bicara Gus Dur, di mana beliau ternyata adalah tokoh toleransi seperti dibilangkan Mbak Antin tadi. Mbak Antin ya, maaf, Mbak Antin kakak saya. Ketika bicara toleransi, kalau menurut saya simpelnya mungkin kalau saya bisa contohkan, mungkin bentar lagi usumbuh mantenan gitu kan. Kalau kita nggak bisa toleransi tetangga kita yang lagi ada hajat mantenan, hajat mantu lah istilah Jawanya, itu mungkin kita akan mencak-mencak seperti itu. Kita mencak-mencak suara diesel, suara sound system yang menggelegar, dan itu biasanya tidak sejam 2 jam, 24 jam biasanya kayak gitu. Kalau kita nggak toleransi, pasti kita datang diobrak-abrik kayak gitu. Kalau kita nggak belajar toleransi, itu yang mungkin sering kita rasakan seperti itu. Saya sendiri kebetulan punya anak kecil, kalau saya nggak toleransi kan, anak kecil kalau nggak toleransi pasti saya datang, tapi yo ngumpet lah aslinya ngumpet. Itu di ranah di sekitar katakanlah di masyarakat mungkin seperti itu. Tapi kalau bicara level yang lebih tinggi lagi, level yang secara umum, mungkin level negara katakanlah, di mana kita ketika bicara Gus Dur juga merupakan bapak guru bangsa ya. Sebagai guru bangsa, sebagai salah satu negarawan juga, ya mau nggak mau terkait lintas agama gitu kan, lintas agama bagaimana kita bisa bertoleransi, dalam artian kita toleransinya kembali lagi bicaranya tidak bisa kita melihat secara luarnya saja, tapi dalam artian dalamnya bagaimana juga kita lihat sebagai manusianya, bukan sebagai apakah dia Kristen, apakah dia Hindu. Kita tidak melihat itunya, tapi kita melihat sebagai manusianya. Terkait bicara Hindu atau ras atau suku atau apa, itu kalau bisa saya bilang hanya sebatas baju. Jadi ya kalau Kristen katakanlah pakai jeans, kalau Muslim pakai koko kayak gitu, itu sebatas baju saja. Tapi dalamnya tetap manusia, kan? Kulitnya ya gitu-gitu aja, nggak. Kalaupun panuan ya biasa lah, itu standar. Itu menurut saya. Oke. Bicara toleransi, sebenarnya kalau saya pribadi, toleransi itu sebenarnya sederhana sih. Ketika kita bisa menghargai orang lain aja, itu sudah bisa dibilang toleransi. Artinya begini, toleransi itu sikap saling menghargai, menghormati, dan juga yang paling penting dari sikap toleransi adalah tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau Mas Zul tadi bilang ini musimnya buah ya, Desember ya, musimnya buah. Oke lah, mereka tetangga sebelah kita punya hajatan, tetapi kita juga harus ingat bahwasanya mungkin tetangga yang hajatan itu misalkan punya anak kecil seperti Mas Zen. Sebagai orang, sebagai manusia yang punya hati, tentunya juga
harus tahu diri juga, Ya. karena biar bagaimanapun hukum tidak hanya hukum pidana atau hukum perdata saja, tapi kita juga punya hukum sosial atau hukum manusia. Jadi ya kita misalkan kita menyalakan musik atau sound system sekeras mungkin, itu hak kita sebenarnya, hak kita. Tapi kita juga harus ingat bahwasanya ada hak kita untuk orang lain, mungkin itu Mbak Tin. Oke, Tan. Terus apa namanya ya? Kalau bicara tentang konsep yang seharusnya kita lakukan tadi kayak gimana, Tan? Konsep mengenai toleransi mungkin sama agama lah. Bagaimana sikap kita terhadap agama lain selain Islam? Apakah kita boleh kayak memperingati hari-hari besarnya, atau mungkin kita biasanya kan banyak orang yang menyinggung kalau orang Islam nggak boleh ngasih selamat sama agama lain pas hari rayanya kayak gitu. Tapi kan Gus Dur malah sebaliknya kayak gitu. Gus Dur malah membolehkan atau malah mungkin menganjurkan kita untuk memberikan selamat sebagai rasa toleransi. Tapi kan banyak yang menentang. Kalau menurut Ustadz sendiri gimana? Kalau mau untuk mengucapkan selamat Natal, dan ini udah menurut saya pembahasan yang klasik ya, dari tahun ke tahun itu aja yang dipermasalahkan teman-teman. Hukum mengucapkan selamat Natal sendiri kan sebenarnya khilafiyah antar ulama. Tapi kalau bagi saya pribadi khususnya itu ya fan-fan aja, karena ini hanya sebatas sebagai rasa kita menghormati orang lain. Bukan berarti kita harus mengikuti ritual mereka, tidak, tapi kita hanya sebatas menghargai atau menghormati. Toh misalkan saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya, toh besok saya juga nggak menikah, mengucapkan selamat hari pahlawan kepada teman saya, toh saya besok juga nggak jadi pahlawan, nggak jadi superhero. Nah itu sebenarnya hanya sebatas buat apa ya, untuk menghargai orang lain aja, untuk bukan untuk mengikuti ritual mereka, tidak. Ya itu tadi, untuk menghargai, menghormati, supaya apa? Supaya terjadinya harmonisasi di antara kita sebagai umat beragama. Tadi terkait selamat Natal ya. Ya. Ada semacam mungkin sekarang juga kebetulan ada teman-teman yang Nasrani selamat merayakan hari Natal 2022. Kalau bicara pengucapan selamat Natal, seperti sedikit menambah dari Mas Yul tadi, dari ulama Islam sendiri memang khilafiyah. Kalau saya boleh bilang itu ketika bicara khilafiyah itu kan tergantung kembali kepada dari kita sendiri. Ketika bicara selamat gitu kan, itu pertanyaannya adalah apakah kita langsung dari hati atau tidak, dalam artian sampai menyinggung ke keimanan kita atau tidak. Yeah. Kalau sampai menyinggung ke keimanan kita, misalkan selaku orang Islam misalkan, ketika kita bicara selamat kepada teman-teman entah Nasrani atau Hindu, kemudian sampai menyinggung keimanan kita, kalau bisa jangan. Soalnya apa? Ya kan iman manusia kan beda-beda gitu kan. Iman manusia beda-beda. Kalau bisa ya jangan. Soalnya kenapa? Daripada imanmu luntur gitu kan. Kalau sampai imanmu kok sampai kamu goyah akan itu. Nah, ketika kamu bicara selamat Natal, terus di antara kalian ada yang kok ragu atau kayak mending jangan, nggak usah deh, nggak usah. Tapi kalau kamu merasa silakan. Kalau kita ini konsep ruang hukumnya adalah bicara khilafiyah tadi ya. Tapi kalau secara pribadi, ketika bicara konteksnya adalah toleransi, itu silakan saja. Silakan. Kalau konteksnya toleransi. Tapi kalau kembali lagi, kalau bicara konteksnya adalah khilafiyah antara ulama, di mana ada yang boleh kan ada tidak. Kalau dalam kacamata saya, bagi yang tidak, itu urusannya dengan akidah, urusannya dengan keimanan. Kalau imanmu rendah, kalau imannya rendah, kalau bisa nggak usah lah, daripada imannya rontok gugur itu tadi. Tapi kalau imannya udah kuat, nah silakan. Itu dalam ruang lingkup khilafiyah tadi. Tapi dalam ruang lingkup toleransi, ya seperti kata Mas Yul tadi, silakan saja, tidak ada masalah. Seperti itu. Ya, kalau terkait
kan tidak semua orang bisa menerima itu ya Zan. Bahkan banyak sekali orang-orang di garis keras itu yang sangat menentang hal tersebut. Nah di sini kan juga setiap ada hari Natal itu selalu tidak asing dengan namanya Rianto. Pak Rianto ini kan beliau ini adalah tokoh Banser yang dulunya itu jaga di gereja. Terus pas saat itu tuh di gereja ada, kalau nggak salah, ada paket bom dan ternyata ada kerasa kayak gitu loh kan. Dibuka ternyata paket bom. Beliau mau menyelamatkan tapi belum sampai dilempar udah meledak duluan. Nah itu kan juga banyak yang menentang. Orang Islam kok mau menjaga gereja, gimana itu kayak gitu? Menurut saya itu gimana? Kalau saya bilang itu bisa disebut sebagai pahlawan sih sebenarnya. Kenapa pahlawan? Ya kita Pak Rianto tadi menyelamatkan orang gitu kan. Mungkin dalam persepsinya Pak Rianto, kenapa kembali lagi kita bicara toleransi tadi, yang kita lihat bukan bajunya, tapi yang kita lihat adalah manusianya. Jadi yang saya yakin pas ketika itu Pak Rianto tadi ketika mengambil bom itu tadi, ini akan membahayakan manusia, bukan membahayakan agama gitu. Bukan membahayakan agama. Dan dimana ketika bicara agama, ketika ada manusia mati satu akan selalu ada ya orang lain. Tapi kalau urusan nyawa itu nggak ada gantinya gitu. Masalahnya di situ. Jadi padahal Pak Rianto juga mengambil bom itu. Pak Rianto ya, itu kalau nggak salah sampai difilmkan sama diaktorkan sama Reza kalau nggak salah. Iya. Reza. Kalau saya lihatnya Pak Rianto mungkin pas waktu itu mikirnya adalah yang dia selamatkan bukan agama, tapi adalah manusianya tadi ketika bicara toleransi. Nah, terus kok ya itu apa namanya, ada orang yang hujat dan seterusnya, itu kembali lagi persepsinya belum nyampe aja gitu. Ya perlu belajar toleransi lebih jauh gitu kan. Memang ketika bicara toleransi ya kembali lagi penuh dengan khilafiyah. Ketika bicara toleransi perlu khilafiyah, mungkin perlu dibikin suatu modul batasan-batasan toleransi gitu kan. Terus kemudian para pakar-pakar ngobrol itu bagaimana batasan toleransi itu perlu dibikin, mungkin seperti itu. Itu dari saya. Mungkin dari Pak Rianto kembali lagi yang dilihat manusianya, bukan agamanya. Bicara soal Mas Rianto tadi, saya sebenarnya salut sama beliau karena biar bagaimanapun menurut saya keimanan beliau atas agamanya sebagai seorang muslim itu tidak bisa diragukan lagi. Karena apa? Sikap beliau ketika menyelamatkan umat Katolik atau Kristen, umat Nasrani ya, umat Nasrani, benar kata Mas Zen tadi, bukan lagi agama yang dilihat tapi manusianya. Karena biar bagaimanapun karena begini, pernah ada kisahnya Nabi Ibrahim itu ketika kalau bahasa sekarang taruhlah ngasih sembako atau PAT lah, itu Nabi Ibrahim yang ditugasi untuk memberikan sembako. Kemudian ada orang yang bukan dari golongan Nabi Ibrahim, tapi sama Nabi Ibrahim, kamu bukan golongan saya. Artinya bahasanya itu nggak dikasih sama Nabi Ibrahim. Terus sama Allah itu ditegur. Lah wong saya aja, ini bahasa Allah ya. Lah wong saya aja mengasihi mereka lah yang bukan dari, yang mengasihi mereka yang tidak menyembah saya. Lah kok kamu istilahnya Membeda-bedakan. Iya, taruhlah membeda-bedakan yang hamba, membeda-bedakan umat. Dari situ kita bisa melihat bahwasanya Tuhan ingin mengatakan bahwasanya tugas manusia sebagai khalifah ya memimpin semua umat beragama, memimpin terlepas dari apapun itu agamanya. Jadi kalau masalah rohimnya Allah itu kan urusan nanti, urusan kita masing-masing ya untuk mempertanggungjawabkan nanti. Tapi kalau urusan rahman, urusan kasih lah, urusan rahmah itu saya kira semua manusia punya tanggung jawab untuk berbagi. Mungkin itu aja. Dan saya salut pada Mas Rianto. Terkait peristiwa Mas Rianto tadi kan juga Gus Dur waktu itu juga disalah-salahkan karena apa ya? Orang ada
aparat keamanan, kenapa Banser yang digerakkan? Padahal kan di situ tidak ada kaitannya dengan Banser. Tapi nyatanya pada waktu itu di era 2000-an ya, itu kan banyak sekali yang namanya apa? Kayak konfliknya itu antara gereja-gereja kayak gitu, dan juga mesti konfliknya itu berdarah. Makanya Gus Dur tuh mau nggak mau juga Banser digerakkan. Menurut para narasumber ini, di Indonesia ini sudah menerapkan toleransi yang apa ya, yang diinginkan oleh Gus Dur atau belum? Kalau bicara Indonesia, menurut saya secara asas negara itu sudah, tetapi secara personal mungkin tidak semua orang ya bisa menerapkan toleransi, karena toleransi itu kan sebenarnya butuh latihan ya. Artinya latihan itu latihan legowo, tidak semua orang bisa menerima perbedaan. Dan caranya gimana untuk kita bisa menerima perbedaan? Ya kita harus membaur dengan mereka yang berbeda. Dan menurut saya Gus Dur sendiri adalah orang yang membuka mata kita, membuka mata hati kita, dan juga membuka pikiran kita bahwasanya di Indonesia itu loh beragam, orangnya beragam. Jadi di Indonesia itu kita sama-sama senasib seperjuangan. Artinya ya nggak usah lah kalian ini saling berantem, toh meskipun kalian tidak seagama, tapi setidaknya kalian sebangsa dan setanah air. Jadi menurut saya berbuat baik itu tidak harus melihat agamanya, karena kata Gus Dur sendiri, orang yang berbuat baik itu tidak akan ditanya apa agamanya. Sekian. Toleransi level nasional. Iya, nasional. Kalau toleransi di level nasional ya secara umum dalam negara seperti kata Mas Sul, memang di akar rumput mungkin masih ada 1-2 orang yang belum bisa katakan. Kalau secara umum, kalau bisa katakan memang sudah masuk itu tadi. Sudah masuk tadi. Kenapa seperti itu? Terbukti dengan banyaknya studi-studi toleransi ke Indonesia dari luar negeri. Itu menunjukkan bahwasanya Indonesia memang menerapkan benar-benar Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Itu tadi terbukti dengan banyak studi-studi toleransi dari luar negeri. Nah, terkait apa di level bawah, ya kembali lagi itu masalah persepsi dari setiap orang beda-beda, dan seiring berjalannya waktu mungkin ada istilah Jawa ilmu padi gitu kan. Semakin seseorang berumur di sini bukannya sebatas umur secara angka ya, tapi secara pengetahuan. Dalam artian semakin orang banyak ilmunya, dia akan semakin merunduk. Dalam artian dia semakin bertoleransi. Ketika bicara Gus Dur, kita nggak diragukan lagi bagaimana keilmuan Gus Dur seperti apa. Makanya beliau sampai bisa merunduk itu tadi. Nah, bicara misalkan orang-orang desa di mana sejak kecil hidup di lingkungan Muslim. Jujur saya sendiri juga gitu. Pas waktu awal-awal diajak teman masuk gereja, katakanlah berhubung awal memang lingkungannya Muslim, dredeg rek, koplok. Masuk gereja koplok, serius. Soalnya itu tadi ilmunya masih cetek. Ilmunya masih cetek. Tapi beda cerita kalau kita kata Mas Sul tadi berbaur kan berarti kita dalam rangka mencari ilmu. Apalagi kan dalam Islam sendiri kita diwajibkan mencari ilmu dari siapapun dari lahir sampai meninggal, dan itu tidak terbatas pada ruang dan waktu gitu kan. Tidak hanya sebatas di bangku kuliah, di bangku sekolah, tapi di mana saja. Ketika kita mau masuk gereja, berarti kita sebenarnya, misalkan kita niatnya, anggap saja niatnya kita belajar gitu aja, nggak usah neko-neko, niatnya belajar aja, mulai ngilmu langsung kaweruh ngono. Nek niate neko-neko kok di Kristen ki apa ora, yo gak usah kono sik. Sing penting mlebu golek apa jenenge oleh kasukoro jebul nek apa ki misalkan ngapunten wae sing Kristen cemorone lurus misalkan. Nek sing Katolik cemorone miring. Lah kan kalau kita nggak masuk kan nggak tahu gitu. Misalkan
sebagai contoh. Jadi kembali lagi kalau di level yang lebih tinggi itu mereka bisa toleransi lah. Tapi kamu seperti di level bawah mungkin ada salah satu orang dalam hal berasal dari pengetahuan kalau boleh saya bilang. Cuman satu sisi pun juga seperti itu. Ketika bicara pengetahuan di sini tidak semua orang yang berpengetahuan juga seperti itu. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang sifatnya bukan kognitif ya. Dalam artian bahkan profesor sendiri mungkin ada beberapa yang belum bisa toleransi makanya. Soalnya ketika profesor kan kecenderungannya pengetahuannya kognitif, bukan satunya lagi afektif ya mungkin ya. Tidak pengetahuan yang sosial katakan. Mungkin profesor sains bahasa ilmu pasti mungkin dia akan lebih cenderung tidak toleran. Kebanyakan yang tidak toleran anak-anak jurusan eksak biasanya. Iya. Yang tidak toleran itu biasanya kecenderungannya anak-anak yang tidak eksak. Kenapa? Mereka mau pintar ngitung. Tapi gak pintar ilmu sosialnya kurang. Tapi kalau anak-anaknya jurusan humaniora biasanya itu lebih toleran. Mungkin survei. Aku soalnya mau eksak. Aku tahu kamu humaniora Mas. Ya, aku teknik asli. Cuman ya berhubung belum mlebu gereja itu mau. Jadi seperti itu. Jadi ketika bicara sudah toleransi atau tidak, kita lihat aja dari pengetahuannya gitu kan. Ya kita bicara pengetahuan bukan batasannya bukan kognitif loh ya, bukan kognitif bisa hitung-hitungan pintar aljabar atau apa tidak, tapi pengetahuan akan sosial utamanya. Kalau orang-orang yang di level atas negarawan ya wajar lah kan. Biasanya kan mereka pasti sering ngopi. Jokowi pun sering ngopi. Saya mungkin seperti itu. Buktinya ya Pak Ganjar pun sering ngopi, malah promosi. Seperti itu. Jadi kembali lagi kalau di level atas wawasannya yang jelas level atas lebar kan. Istilahnya kalau orang Jawanya guru. Kalau orang Jawanya guru. Tapi kalau di level bawah itu kecenderungannya kalau itu tadi kita lihat dari pengetahuan seperti itu. Tapi tidak semua orang yang di bawah juga seperti itu. Soalnya kenapa? Biasanya orang yang di level bawah itu mainnya rasa. Tenggang rasanya bahkan lebih besar daripada orang yang di level atas. Biasanya seperti itu. Terutama orang-orang sepuh. Orang sepuh biasanya tenggang rasanya lebih, istilahnya mungkin kalau dibicara toleransi kurang pas, tapi lebih tepatnya mungkin tenggang rasa ya dalam pelajaran PPKN. Sama aja sebenarnya. Ya, kurang lebih sama aja. Ya seperti itulah kalau dari saya. Kalau bicara soal masuk gereja dan sebagainya, walaupun kita bukan umat Kristiani ataupun Katolik, yang narasumber rasakan ketika bertemu dengan keberagaman agama dan berinteraksi dengan mereka, apa yang narasumber rasakan? Apakah semakin kuat imannya, atau mungkin ada ideologi lain yang ada di pikiran, atau mungkin hal-hal lain? Karena kan banyak orang yang nggak mau deket-deket sama orang yang tidak sekufu atau tidak sama agama karena takut akan keimanannya terkikis gitu kan. Kalau narasumber sendiri gimana? Bicara soal pengalaman ketika pertama kali masuk gereja ya, awalnya sempat takut juga sih, karena takutnya nanti dikasih makanan yang haram lah menurut umat Islam ya, taruhlah gitu. Babine. Nah, tapi ternyata tidak. Justru mereka memberikan makanan yang menurut orang Muslim itu halal. Artinya mereka juga toleransi dengan non Muslim. Kalau kata Gus Dur pernah ditanya, Gus, yang membuat hati seseorang itu keras apa sih Gus? Kata Gus Dur apa? Ketika kamu melihat gereja imanmu runtuh. Ketika kamu masuk gereja seolah-olah imanmu runtuh, tapi ketika kamu mendengar ayat Al-Quran tak sedikit pun hatimu tersentuh. Itu kata Gus Dur. Jadi kadang saya juga berpikir ya, kenapa sih teman-teman itu nggak berani masuk gereja? Toh justru sebenarnya kalau mereka memahami, itu bagian daripada pengamalan firman Tuhan, pengamalan Al-Quran. Karena di Al-Quran sendiri kan
kita diperintahkan untuk saling mengenal. Saling mengenal bukan berarti kita harus harus agama, tidak. Artinya mengenal itu ya sebatas saya tahu rumahmu di sini, alamatmu di sini, bla 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 bla, agamamu ini, ya cukup itu aja. Jadi bukan harus kita ikut ritual mereka, tidak. Gitu aja Mbak Atin. Kalau pas saya pertama masuk gereja, ya jelas ndredeg Mas. Ya, ndredeg tadi ya. Jelas. Kau iku gak mungkin ora ya kabeh. Wong kecil yo kon sarungan. Cuman ya kembali lagi, saya jadi teringat waktu saya mondok gitu kan. Waktu saya mondok, salah satu motonya adalah dadi wong iku aja wedian, aja kagetan, aja gumungan. Yeah. Nah, motonya itu. Terus kemudian saya coba cakkan itu ya. Cakkan bahasa Indonesia ya. Saya terapkan. Saya terapkan. Pas waktu udah masuk tek, aja wedi sik. Masuk tek. Aja gumun. Gumun dalam artian terus kamu akan silau dengan adanya gereja dan seterusnya. Terus ojo dian, ojo gumun, ojo kaget. Terus kamu jangan kaget kalau di gereja misalkan modelnya kayak gitu. Dengan kita bisa menerapkan 3 hal itu tadi. Kalau nggak salah itu pun juga petuanya dari Sunan Kalijogo kan, 3 hal itu kalau nggak salah Sunan Kalijogo. Jadi saya mencoba menerapkan 3 hal itu. Jadi saya masuk tek. Jadi saya kosong. Ketika menerapkan ini saya kosong. Dalam artian cara bahasa Jawa ya nyegoro tadi. Saya kosong. Kita terima aja kan apa yang ada di gereja, entah omongannya, entah apa namanya masakannya, atau mungkin apa aksesoris apa yang ada di gereja, kita terima aja dulu. Habis itu kita bawa pulang, kita olah gitu kan, kita olah. Nah, ketika saya mencoba olah, ternyata dunia itu lebar. Ya seperti kata Mas Ulil tadi, kita memang harus mengenal gitu kan. Dalam artian mengenal itu tadi kita ngosong aja dulu. Kita ngosong aja dulu biar bisa masuk itu tadi. Katakanlah hal-hal yang ada di gereja. Kalau nggak gitu, kalau kita langsung katakan dedek wajar, tapi terus kemudian langsung kita pasang barrier, kata barrier untuk sekat, kita gimana mau mengenal? Gimana mau mengenal? Dekat aja nggak mau ya? Dekat aja nggak mau kan? Gimana? Terus PDKT-nya kapan? Terus pacarannya kapan? Terus itu kan? Gak budal-budal. Nah karenanya memang sangat, kalau saya sendiri ya itu tadi pasti pertama kali dedek, nggak mungkin tidak, hampir semua orang kecuali kalau sudah seiring berjalannya waktu, nanti pelan-pelan akan dia tahu deh kan. Seperti Rasul sendiri tadi, orang Kristen pun tahu kok bahwasanya orang Islam tuh nggak makan babi, itu tahu kok mereka. Orang Islam pun tahu kok orang Islam tuh anjing. Kalian pernah lihat nggak ada gereja waktu ibadah ada anjing? Pengalaman saya nggak pernah ada anjing. Nggak pernah ada anjing. Ketika ikut undangan misalkan kemarin terakhir di GKJW itu, saya nggak lihat ada anjing tuh. Soalnya mereka undang teman Ansor, undang Ansor. Mereka juga toleransi terhadap kita. Jadi seperti itu. Mereka tahu apa hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh orang Islam, hal-hal yang dan seterusnya. Jadi juga mereka menghormati. Lebih aja menghormati, kenapa kita tidak? Seperti itu. Gitu sih pengalamannya. Terus kalau pesan-pesan yang ingin disampaikan terhadap teman-teman yang lagi nonton, apa supaya mereka itu tidak tidak kaku melulu soal keberagaman. Oke, buat pesan saya buat teman-teman di luar sana yang masih takut untuk masuk gereja, yang masih takut berkunjung ke ibadah umat lain, menurut saya benar kata Mas Zen tadi, aja apa Mas tadi Mas? Kagetan, wedian, sama gumunan. Aja wedian, aja wedi, jangan takut, jangan kaget, dan juga jangan heran, jangan gumun ya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah mengenal mereka, sebenarnya sama aja kok, nggak ada bedanya dengan kita sesama muslim. Jadi nggak usah takut, los saja, santai saja. Yang penting agamamu, agamaku. Itu aja sih. Karena itu hanya sebatas hubungan kita dengan sesama manusia. Karena di Islam sendiri kan diajarkan hablum minallah dan hablum minannas, dan itu bagian dari hablum minannasnya.
itu Mbak Tina? Kalau saya bagi teman-teman silakan baca deh dulu. Maksudnya baca dalam artian satu sisi mungkin teman-teman yang Islam kan ayat yang pertama kali itu adalah Iqra gitu. Ya. Iqra bacalah, tidak solu kan enggak? Ya. Kan enggak solu. Kalau sholat berarti sholat total. Tapi bukan berarti enggak sholat kan. Yang ayat yang pertama kan kalau nggak salah kan adalah Iqra. Kalau menurut saya ketika bicara Iqra adalah kita baca aja dulu bagaimana teman-teman Nasrani, bagaimana teman-teman entah Hindu atau Buddha dan seterusnya. Ketika kita sudah baca, dalam artian baca ini tidak hanya baca teks loh ya, tapi juga konteks juga. Jadi misalkan kebetulan misalkan yang kampus misalkan anak-anak kampus misalkan, kalau kampus Islam kebanyakan Islam sih. Kalau kampus-kampus yang non Islam pasti ada teman-teman Hindu dan seragam. Kalian deketin deh teman-teman yang non Islam yang nggak sesama agamanya katakanlah. Pasti sama aja rasanya. Yo ngopi, Iya. mangan penyet yo penyet, marung yo marung, kucing yo kucing. Pasti akan sama gitu kan. Rasanya akan sama. Cuman mungkin kita urusan badannya aja beda, ritualnya aja beda. Sudah takut duluan ya Ya, biasanya? biasanya gitu. Coba ada teman-teman yang kampus yang yang kuliah, yang kampusnya non Islam biasanya kalau Islam kampus Islam biasanya Islam semua. Yang non Islam umum kalau kampus umum tadi ya teman-teman yang yang tidak seagama gitu. Berarti sama aja rasanya. Berarti sama aja dan seperti itu. Jadi pembacaannya tuh itu salah satu bagaimana kita menerapkan Iqra tadi kalau menurut saya. Ketika kita sudah baca gitu kan, entah teks maupun konteks, kita akan oh iya kembali lagi ketika kita baca otomatis pengetahuan kita bertambah. Ketika pengetahuan kita bertambah itu tadi toleransi akan